Oke guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara teknik pemangkasan pada tanaman petunia. Saya akan flashback sebentar atau menginformasikan tentang tanaman petunia ini dulu ya. Tanaman petunia merupakan tanaman musiman atau tanaman semusim atau ya annual plants kalau orang sono bilang. Itu tanaman petunia rata-rata di Indonesia itu usianya sekitar 1-2 tahun ya. Kalau udah nyampe 1 tahun berarti ya teman-teman itu bisa bangga, berarti tanamannya mencapai umur 1 tahun lebih. Tapi biasanya kalaupun nyampe umur misalkan 2 tahun lah, itu petunia akan sulit untuk berbunga kembali. Seperti halnya tanaman krokot. Tahu kan tanaman krokot? Ya, tanaman krokot atau yang gampang sekali kita rawat itu ya. Itu kalau udah sampai 1 tahun dia akan tetap hidup. Cuman biasanya kalau udah 1 tahun tanaman krokot itu akan susah untuk berbunga. Dia harus dipotong lagi kemudian dijadikan bibit yang baru. Itu akan lebih mudah berbunga kembali. Itu saya informasikan dulu tentang tanaman krokot ya. Nanti suatu saat akan saya share sendiri videonya. Baik, kembali ke tanaman petunia. Tanaman petunia di Indonesia itu lebih ke dataran tinggi. Dia akan, kalau ditanam di daerah dataran tinggi, dia akan cepat sekali subur, bunganya akan semerbak. Cuman tanaman petunia ini juga masih bisa untuk ditanam di daerah dataran rendah. Seperti halnya saya di Jakarta itu masih bisa terawat dengan bunga yang segar. Tentunya juga dengan teknik perawatannya ekstra agar semakin bunganya banyak dan rimbun, dan itu butuh adaptasi. Kemarin saya udah share ya tentang cara penyemprotan vitamin B pada tanaman petunia. Itu agar tanamannya itu tidak gampang terkena penyakit. Terus dia akan subur. Proses adaptasi dari suatu musim ke musim itu dia akan cepat teradaptasi begitu ya. Oke, sekarang saya akan melakukan pemangkasan. Sebelum saya ke teknik langsung ke pemangkasannya, kapan sih tepat waktu atau waktu yang tepat tanaman petunia ini siap untuk dipangkas? Tanaman petunia siap untuk dipangkas itu biasanya kalau saya ya, itu apabila udah mengeluarkan kuncup bunga. Seperti teman-teman lihat, ini udah berbunga 1, dan pasti kalau udah berbunga 1 ini akan dibarengi dengan kuncup-kuncup bunga yang lain yang akan menyusul. Itu kalau mendapatkan hasil dari reaksi perlakuan kita terhadap tanaman petunia ini ya, seperti apa pemupukannya, perawatan seperti apa. Biasanya kalau udah keluar bunga 1 seperti ini akan dibarengi dengan bunga-bunga yang lain akan bermunculan. Nah, kuncup-kuncup bunga yang siap mekar ini harus kita pangkasi. Tidak usah takut mati atau tidak takut ya nanti bunga ini kan udah jadi kuncup nih, kalau saya potong nanti tidak akan jadi bunga deh. Itu tolong jangan pikirkan seperti itu, karena nanti kuncup bunga yang akan keluar ini apabila dipangkas itu akan terganti menjadi beberapa kuntum bunga yang keluar semakin banyak. Nah, misalkan 1 kuntum pucuk bunga seperti ini yang akan jadi ya, kita potong, nanti dia akan batang-batang yang lain akan mengeluarkan bunga yang lebih banyak lagi daripada yang kita potong cuma 1 ini. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk motongnya. Lalu setelah kita potong ini seperti apa? Nah, karena ini udah dipotong, kita butuh asupan nutrisi yang banyak dari tanaman petunia ini agar petunia ini semakin cepat untuk menghasilkan tangkai-tangkai baru dan bunga-bunga baru. Nah, gizi atau nutrisi yang kita berikan jangan sampai kelewat. Setelah pemangkasan kita harus memberikan nutrisi yang banyak, yang full, ditambahkan dengan pupuk semprot bunga, unsur kalium, agar tangkai yang keluar baru itu atau tunas baru yang keluar itu dibarengi dengan bunga-bunga yang
bermekaran. Oke guys. Lalu setelah itu kita juga akan berikan pupuk NPK cair nanti ya setelah pemangkasan agar dia cepat berbunga. NPK cair ini sangat cepat terserap oleh tanaman petunia agar dia cepat-cepat berbunga dan keluar tunas baru dibandingkan dengan NPK 1616 yang kita cuma taburkan. Dia lebih slow release. Cuman bedanya kalau untuk tanaman NPK yang disiramkan atau dilarutkan itu kita harus lebih sering menyiramnya, sekitar 1 minggu sekali. Beda dengan NPK 1611 yang cuma kita tabur, itu kita brin 2 minggu sekali. Tetapi nggak apa-apa ya, untuk agar tanaman petunia cepat berkembang, kita harus lebih meluangkan waktu untuk perawatannya. Oke guys, seimbanglah dengan hasil kecantikan bunga yang dihasilkan. Walaupun ini cuma annual plants atau tanaman musiman, setidaknya kita mengeluarkan uang sekitar 20.000 sampai 25.000 satu pot ini tidak sia-sia ya. Selama 1 tahun kita dihiasi rumah kita dengan berbagai macam bunga-bunga yang bagus petunia dengan berbagai macam coraknya. Oke guys, langsung aja ya kita melakukan teknik pemangkasan seperti apa. Tonton terus. Oke guys, kita langsung eksekusi aja ya. Kita potong bagian atas-atas atau bakal bunga yang udah keluar. Jangan malu, jangan takut. Oke, kita potong. Semua kuncup kita potong ya. Nah ini dia, potong, 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 potong. Oke, semua udah saya potong ya. Ini banyak sekali. Nah ini banyak sekali pucuk-pucuk bunga. Oke guys, jadi gitu ya pemotongan pada tanaman petunia. Kapan waktu yang tepat untuk dipotong? Nah setelah ini kita langsung memberikan pupuk ya, pupuk penyiraman NPK makro NPK 1611 yang dilarutkan. Cara yang seperti apa nanti tonton di video saya yang lain agar bisa mengumpulkan videonya satu persatu, step-stepnya seperti apa, jadi jelas. Saya yakin ini pasti dalam waktu 1 bulan ke depan udah mulai rimbun lagi dengan bakal-bakal bunga yang lebih banyak lagi. Oke guys, selain itu juga ada pemupukan penyemprotan vitamin B1 udah, lalu ada penyemprotan unsur kalium atau pupuk bunga. Nanti akan saya share juga di video saya yang lain agar bunganya cepat numbuh dan besar. Oke guys, itu aja ya buat teman-teman yang suka penghobi taman petunia. Terus pantau video saya, like, comment, and subscribe jangan lupa agar dapat notifikasi cara perawatan tanaman petunia full dari 1 sampai 100. Oke. Cekidot. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.